Shalom, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam program Waymaker. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai 34. Saya akan bacakan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, kita melihat di sini ada seorang perempuan sakit pendarahan 12 tahun. Saudara dapat bayangkan bagaimana dia menderitanya. 12 tahun pendarahan tidak berhenti-berhenti. Bahkan bukannya dia tidak berusaha, dia sudah berusaha ke tabib-tabib atau kalau dalam bahasa sekarang dokter spesialis yang paling canggih sekalipun dia sudah datangin. Sampai-sampai hartanya habis. Karena apa? Dia jual, mungkin dia punya rumah atau aset yang lain, dia jual. Untuk apa? Biaya pengobatan. Tetapi apa yang terjadi? Bukannya bertambah baik, tapi Alkitab mencatat keadaannya semakin buruk, keadaannya semakin lemah. Dengan kata lain, pada zaman itu belum ada obatnya, 12 tahun. Dia belum menemukan dokter, tabib yang canggih yang bisa mengobatinya. Mungkin dia sudah merasa hampir putus asa, saudara. Karena apa? Dia sudah menderita dan hartanya juga habis. Saudara dapat bayangkan bagaimana penderitaan daripada perempuan ini. Mungkin badannya itu mungkin hanya tinggal tulang-tulang saja, saudara. Dan mungkin dia hanya terbaring saja di tempat itu. Karena menahan sakit yang luar biasa. Karena dia tidak bisa melakukan aktivitas seperti orang-orang lain pada umumnya. Sangat menderita. Tetapi kita melihat di sini. Memang dunia tidak bisa memberikan solusi kepada dia. Tetapi kita melihat di tengah-tengah penderitaannya. Di tengah-tengah kegelisahan, kegalauan hatinya. Karena sudah sekian lama dia menderita. Suatu ketika dia menerima sesuatu yang belum pernah dia dengar. Dikatakan bahwa di dalam ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ia mendengar. Di tengah-tengah penderitaannya, dia mendengar berita tentang Yesus. Dia mendengar Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Dia mendengar Yesus mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan.
Dia mendengar orang lumpuh disembuhkan. Dia mendengar orang yang buta melihat. Dia mendengar orang yang tuli mendengar. Dia dengar orang yang bisu dapat berkata-kata kembali. Dia mendengar apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus, saudara. Firman Tuhan mengatakan, Roma 10 ayat 17, iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Dia mendengar tentang Yesus. Dia mendengar perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Pengharapan perempuan ini mulai bangkit. Imannya timbul pada waktu ia mendengar tentang Yesus, mendengar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang tadinya mungkin dia sudah putus asa, yang tadinya dia mungkin sudah menyerah, yang tadinya mungkin dia sudah pasrah, tinggal menunggu waktunya saja. Kapan saya ini akan dipanggil? Tapi pada waktu dia mendengar berita tentang Yesus, pengharapannya bangkit kembali. Pengharapannya untuk hidup bangkit kembali. Pengharapannya untuk disembuhkan bangkit kembali. Imannya mulai timbul, saudara. Dan imannya itu betul-betul dia wujudkan dalam bentuk tindakan. Dan dia berkata, pada waktu Yesus lewat, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya. Saudara, di sini kita melihat iman timbul karena dia mendengar firman. Setelah iman timbul, itu ditindaklanjuti dengan apa? Tindakan. Saudara, mungkin saudara mengalami pergumulan, mengalami masalah. Saudara sudah dengar firman Tuhan, tetapi mungkin kenapa hari ini saudara belum melihat pertolongan Tuhan? Kenapa saudara belum melihat jalannya? Karena mungkin saudara tidak tindak lanjuti, yaitu tidak bertindak seperti apa yang saudara sudah dengar. Mungkin saudara sudah dengar, iman saudara sudah bangkit, tapi tidak ditindaklanjuti. Saudara tidak bertindak. Tapi perempuan ini setelah dia dengar, pengharapannya timbul, imannya bangkit, dia tindak lanjuti, dia bertindak. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dia kerahkan segenap kekuatannya. Dalam keadaan tubuhnya yang lemah, dalam keadaan tubuhnya yang sudah tidak berdaya. Tapi pada waktu dia lihat Yesus lewat, dia kerahkan segala kekuatannya. Karena dia pikir, inilah satu-satunya yang sanggup menolong saya. Inilah yang namanya Yesus yang selama ini saya sudah dengar dia menyembuhkan banyak orang sakit. Inilah kesempatan saya yang terakhir untuk saya boleh sembuh. Karena segala upaya yang saya tahu saya sudah lakukan. Tapi inilah kesempatan saya terakhir. Lalu iman perempuan ini dia wujudkan. Dan pada waktu Yesus lewat, dia jamah. Dan apa yang terjadi? Pada waktu dia bertindak sesuai dengan iman percayanya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Dia bertindak, dia jamah jubah daripada Yesus. Maka seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Saudara, mungkin saudara sudah mendengar firman Tuhan, tapi mungkin saudara tidak punya keberanian untuk bertindak, untuk melakukan seperti apa yang firman Tuhan bilang. Saudara, mungkin saudara mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi. Saya mau beritahu saudara, Allah kita itu Allah yang baik. Dia berkata, jangan khawatir, burung pipit di udara pun yang tidak punya tempat tinggal Tuhan pelihara. Apalagi anak manusia, saudara. Tuhan tahu kita butuh, saudara. Tapi Tuhan mau kita bertindak. Firman Tuhan mengatakan begini, berilah maka kamu akan diberi. Mungkin saudara berpikir dalam masa-masa susah sekarang, aduh bagaimana saya mau memberi, sedangkan untuk kebutuhan saya aja mungkin pas-pasan. Tapi saya mau beritahu saudara,
Firman Tuhan gak pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Kalau firman Tuhan datang berbicara di dalam hatimu, jangan sekali-kali saudara ragu. Kalau firman Tuhan bilang di tengah-tengah keterbatasanmu, beri, kata firman Tuhan. Dan itu bicara kuat di dalam hatimu. Saya mau bilang sama saudara, yang dibutuhkan adalah keberanian daripada saudara untuk bertindak. Sama seperti perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Dia bertindak, dia berdiri dan dia jamah Tuhan Yesus. Jubahnya seketika itu juga berhenti. Kalau Tuhan bicara, berilah. Jangan ragu, dengan iman saudara beri. Maka saudara akan melihat Tuhan tidak pernah berhutang. Saudara akan melihat Tuhan tidak pernah berhutang. Dia akan mengembalikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat sesuai dengan janji Tuhan. Bahkan saudara akan melihat pada waktu saudara bertindak dengan iman, apa yang firman Tuhan sudah bicara dalam hatimu, saudara akan melihat hal yang heran dan ajaib yang tidak pernah saudara bayangkan Tuhan akan lakukan. Demikian juga kalau saudara sakit pada hari ini, saudara akan minta, percaya saja. Sama seperti kepada perempuan ini. Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman saudara. Kita butuh iman, dan iman itu hanya timbul karena pendengaran oleh firman dan disertai dengan tindakan. Maka wujud iman itu akan menghasilkan mujizat di dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat Yesus pembuat jalan melakukan terobosan dalam hidup. Yesus pembuat jalan akan melakukan mujizat di dalam hidupmu. Saudara, apapun saat ini yang menjadi kesulitan dalam hidupmu, Yesus sanggup membuka jalan. Yesus sanggup menolong engkau. Yang dia mau seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, milikilah iman di dalam Yesus. Maka saudara akan lihat dia tidak pernah terlambat untuk menolong saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau Allah yang maha hadir. Engkau Allah yang menyelidiki hati. Engkau yang tahu persis apa saat ini yang menjadi kebutuhan, kerinduan, persoalan daripada jemaat Tuhan. Hamba percaya sebagaimana janji firman-Mu. Kalau mereka memiliki iman sama seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, maka mereka akan lihat mujizat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan bangkitkan iman daripada jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus berikan keberanian kepada jemaat Tuhan. Melangkah di dalam iman, bertindak di dalam iman. Maka Tuhan pasti melakukan mujizat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.